Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang makam Pujuk Azimat atau dikenal dengan Sayyid Husain. Beliau sangat dihormati oleh para santri dan pengikutnya. Bahkan banyak penduduk Bangkalan berbondong-bondong datang untuk menuntut ilmu kepadanya. Karena kemasyhurannya, maka ada seorang yang iri terhadap kedudukan beliau di mata masyarakat pada waktu itu. Hingga suatu hari, salah seorang dari mereka yang iri itu berniat ingin mencelakai dan menghancurkan kedudukan Sayyid Husain di mata masyarakat umum. Oleh sebab itu, Sayyid Husain kemudian dilaporkan kepada raja bahwa Sayyid Husain sedang berencana, sedang menyusun kekuatan untuk memberontak kepada Raja Bangkalan pada waktu itu. Kemudian dari hasil laporan itu, seorang raja mengutus panglima berikut dengan prajuritnya untuk langsung membunuh Sayyid Husain. Sayyid Husain yang saat itu sedang beristirahat langsung dikepung dan dibunuh secara kejam oleh tentara kerajaan. Tanpa pikir panjang dan tanpa disertai bukti yang kuat, Sayyid Husain yang tidak bersalah wafat dan dimakamkan di daerah Banyu Sangka. Sayyid Husain wafat dengan meninggalkan dua orang putra. Yang pertama Abdul Manan yang nanti akan menjadi wali di daerah Batu Ampar dan menurunkan para wali-wali di Batu Ampar. Dan yang kedua anaknya bernama Abdul Rohim. Sejak kejadian yang menimpa Sayyid Husain, Abdul Rohim melarikan diri ke desa Pira, yaitu kawasan di Bangkalan, dan menetap di sana sampai akhirnya beliau meninggal di sana yang dikenal dengan Pujuk Pira. Sementara Abdul Manan pergi mengasingkan diri menjauh dari kekuasaan Raja Bangkalan. Kemudian Abdul Manan ini sampailah di sebuah hutan yang terletak di perbukitan wilayah Batu Ampar, Pamekasan. Di hutan inilah beliau bertapa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau melakukan pertapaan selama 41 tahun yang terletak di bawah pohon kosambi, sehingga nanti terkenal dengan julukan Pujuk Kesambi. Inilah tampak dalam dari makam Sayyid Husain Pujuk Azimat. Jadi jika sahabat-sahabat sekalian ingin ke sana, ini sangat indah dan ada pelataran yang sangat luas dan pasir yang sangat indah, sehingga sahabat-sahabat selain berziarah ke sana, maka juga bisa melihat pantai, karena pantainya sangat indah, pasirnya juga putih. Nah, waktu saya ke sana ini terdapat para pengunjung, terdapat orang yang musafir yang menetap di sana, sehingga kami banyak cerita tentang makam Sayyid Husain ini. Ini adalah pelataran pesarian makam Sayyid Husain. Jadi di luar itu ada makam, terus makamnya Sayyid Husain ini terdapat di dalam. Di dalam ini terdapat dua makam. Yang pertama adalah makam Sayyid Husain, yang sebelahnya itu adalah makam perempuan. Ketika saya bertanya kepada salah seorang yang ada di sana,
ternyata beliau juga tidak mengetahui apakah makam putri itu makam istrinya atau bukan. Jadi jika sahabat-sahabat ingin berziarah ke makam ini, jadi hendaklah sahabat-sahabat sekalian itu mengetahui rutenya. Jadi ketika berangkat dari Bangkalan, maka bisa lewat jalur utara. Ketika dari Belega, maka bisa lewat jalur tengah yang nanti tembus ke Tanjung Bumi. Sahabat-sahabat, karena Said Hussein ini merupakan wujud dari makam yang berada di Batu Ampar, maka alangkah baiknya ketika sahabat-sahabat keliling Madura atau berziarah ke para wali, sebelum ke Batu Ampar, maka hendaklah mampir ke makam Pujuk Azimat atau Said Hussein yang merupakan ayah dari Syekh Abdul Manan yang terkenal dengan Pujuk Kesampih Batu Ampar. Inilah tampak dalam dari makam Said Hussein yang merupakan ayah dari Syekh Abdul Manan Pujuk Kesampih. Ini waktu saya berziarah ke sana, maka di sana pemandangannya sangat indah, adem, sehingga ketika digunakan untuk bertakarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melakukan lelaku spiritual, maka sangat cocok untuk kita jadikan rujukan tempat kita di mana berusaha untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sahabat-sahabat, inilah tampak samping dan belakang dari makam Said Hussein. Pada waktu itu saya datang ke sana sekitar jam 2:30, sehingga cuaca tidak begitu panas. Ini makam Said Hussein. Kemudian di sebelahnya itu juga terdapat makam perempuan, tapi saya tidak mengetahui yang perempuan itu makamnya siapa, karena ketika saya tanyakan ke para orang yang ada di sana pada waktu itu memang tidak mengetahuinya. Mendatangi makam Said Hussein atau makam Azimat ini akan menciptakan hal yang sangat luar biasa. Selain memberikan sensasi yang religi, maka juga memberikan sensasi secara alami, karena di sana tempatnya yang sangat tenang, indah, serta asri, dan didukung dengan keindahan pantai di belakangnya, sehingga suara ombak yang saling datang silih berganti itu akan menciptakan suasana yang sangat indah. Maka tidak salah sahabat-sahabat jika mendatangi makam ini akan memberikan efek yang sangat luar biasa bagi kehidupan sahabat-sahabat sekalian. Dan ini yang bisa saya review. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.